Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan dengan segmen Tanya Dong Ustadz. Kita mendengarkan sedikit kesimpulan dulu nih dari guru kita Ustadz Syam mengenai tema kita pagi hari ini. Bagaimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Kejutan atau surprise di dalam agama Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan baik. Ada hak-hak orang yang di sekitar kita. Jangankan memberi hadiah kepada keluarga kita, kepada orang lain saja kita boleh memberikannya. Jangankan kepada orang lain yang muslim, yang non muslim saja kita dianjurkan saling memberi hadiah. Namun ada tata caranya. Jangan sampai mengejutkan, sampai membahayakan. Jangan sampai mengejutkan, sampai membuat orang panik, sampai menakut-nakuti orang lain, maka ini yang dilarang oleh agama kita. Ada batas-batasnya, namun tetap saja diperbolehkan. Maka ketika kita memberikan sesuatu yang baik, yang halal, yang berberkah, itu juga akan menambah kebaikan bagi kita. Kita ini bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah menggapai pulau kebahagiaan sebelum engkau memberikan kepada orang lain apa yang engkau cintai. Kita senang juga kalau diberikan surprise, kejutan, sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Maka ada sebutan min haitsu la yahtasib, tidak pernah terduga sebelumnya. Itu enak banget perasaannya. Allah pun memberikan surprise kepada kita. Bagaimana mungkin kita senang untuk diberikan surprise oleh Allah, berarti orang lain juga senang ketika diberikan surprise dari kita. Maka berikanlah hadiah tersebut. Namun ingat teman-teman sekalian, banyak yang senang memberikan surprise kepada yang non mahram. Jangan senang memberikan surprise kepada misalnya maaf pacarnya, tapi tidak pernah memberikan surprise kepada orang tuanya. Senang kepada teman-temannya, namun tidak kepada adik-adiknya. Maka berikanlah surprise itu kepada orang terdekat, kepada orang lain, lalu orang yang lebih jauh lagi. Wallahu ta'ala alam. Dan juga dengan kebohongan. Jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Jadi kayak prank gitu ya. Oke deh kalau gitu langsung aja yuk. Nah sekarang kita masuk nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita masuk ke pertanyaannya. Wah ini nih udah rame nih ya. Saya baca dulu yang dari Yuni_1260. Ini lahir jam 12 lebih 60. Oke assalamualaikum Ustadz. Gimana hukumnya orang tua yang membandingkan menantunya? Saya selalu disindir sama mertua saya. Katanya saya nggak pernah ngasih surprise kalau mertua ulang tahun. Padahal setiap bulan saya ngasih ke mertua. Dan bahkan kalau ada rezeki saya juga ngasih barang kesukaannya. Saya tersinggung Ustadz dibandingkan dengan ipar saya. Sampai saya dikatakan pelit sama mertua saya. Saya harus gimana Ustadz? Nah nih coba kita lihat ya. Kita kembali dulu. Belum juga diminta siapa yang jawab ya. Saya ulang. Kita coba minta jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan. Maaf, saya terlalu semangat. Terlalu semangat. Menyikapi orang tua yang suka membandingkan anak. Mohon maaf kepada semua anak-anak dimanapun berada. Kita lihat dulu. Bisa jadi orang tua dalam hal ini membandingkan anak. Kan memang dalam Islam kan tidak boleh membandingkan. Persoalan orang tua terhadap anak itu tanggung jawabnya kepada Allah. Tapi kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Ketika orang tua membandingkan kita, apalagi mertua kan sama orang tua juga. Kita dengan menantu yang lain, maka memposisikan bahwa sebenarnya tujuannya adalah baik. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemampuan kita, untuk memperlihatkan, untuk mohon maaf, bisa jadi mertua itu mau memacu buat kita untuk jauh lebih baik. Jadi bisa jadi tujuannya adalah tujuan baik. Makanya kita sendiri harus menunjukkan kemampuan, kita juga harus mengatur diri untuk lebih baik lagi. Jadi fokus. Kemudian senantiasa mohon maaf kembali kalau berkaitan sama orang tua kan ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita, orang tua yang melahirkan ilmu kita. Masya Allah. Tetap kita butuh keridhaan mereka. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Yadi_iseng17. Ini umur 17 tahun iseng-iseng bikin Instagram mungkin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana saya saya menebus kesalahan saya terhadap teman saya. Yang saya berikan kejutan atau surprise dan akhirnya dia pingsan. Ya Allah ya Rabbi. Sampai gak sadarkan diri Ustadz. Karena ketika pas diberikan kejutan dia jatuh dan sampai sekarang gak sadar. Astagfirullahaladzim. Iya saya merasa berdosa sekali Ustadz. Saya minta maaf ke orang tuanya. Tapi orang tuanya masih belum memaafkan. Saya jadi merasa bersalah banget. Wah ini serius banget nih.
Gara-gara surprise sampai pingsan nggak bangun-bangun. benar, Nah ini naudzubillah. gimana Ustaz Syam kalau kayak gini nih? Itulah nama adalah doa. Dari nama Instagramnya ya diiseng, terlalu iseng gitu. Jadi subhanallah nama adalah doa. Yang kedua adalah ketika sudah terlanjur terjadi seperti ini, permintaan maaf itu adalah menunjukkan ketulusan bahwasanya kita benar-benar merasa bersalah. Walaupun niatnya baik namun ternyata caranya adalah salah. Maka minta maaf bukan hanya satu kali. Jangan mengatakan saya udah minta maaf Ustaz tapi tidak dimaafkan orang tuanya. Oh baru satu kali, ulangi lagi sampai dimaafkan, subhanallah. Bayangkan hati orang tua mana yang tidak tersakiti ketika melihat anaknya tidak sadarkan diri. Apalagi orang tuanya tahu ini adalah ulah temannya sendiri. Maka meminta maaf dengan tulus. Kalau bisa hampir setiap hari datang temenin temannya yang sedang tidak sadarkan diri itu. Datang ke rumah sakit, jengukin, besukin, tunjukkan ketulusan hati bahwa ini adalah benar-benar accident atau kecelakaan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Maka berhati-hatilah. Ya, Allah setelah ini Ta'ala. ganti nama Instagramnya, Yadi Iya. Serius. Jadi serius. Ya, jangan iseng lagi jadinya. Jadi serius minta Oke, maaf. Gitu. Iya. Oke langsung aja yuk. Apa Ustaz Sebelumnya, Maulana? aku pernah lihat tayangan. Heeh. Dia surprise temennya terus temannya kabur keluar karena kaget kan. Heeh. Pas keluar di jalan ditabrak mobil. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Udah jangan ceritain, serem. Ya udah yuk buat semua jamaah Islami Tinda yang ada di rumah kita angkat tangan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pagi ini hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang mengaminkan seluruh Indonesia ini Masya Allah luar biasa. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wahammah wa min kulli ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله terima segala amal perbuatan kami ya Allah niat baik kami serta amalan kami ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala